Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar setiap kita? Saya yakin bahwa setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga kita boleh menikmati istirahat malam kita dengan nyenyak. Dan hari ini kita boleh diberikan sebuah kesegaran dan menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kita memulai jam ibadah pagi kita ini, doa pagi kita ini, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 42. Demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus kepada Allah. Mari kita akan menaikkan sebuah pujian yang terdapat di dalam buku puji-pujian yang gambarnya gereja ini. Buat jemaat yang sudah lama beribadah, saya yakin kita mengenal buku pujian ini yang dulu sering dipakai di dalam ibadah rumah tangga. Sebuah pujian judulnya More of You. Mari kita akan pujikan pujian itu. My heart thirsts after you, O God. Jesus fills me once again. More of you, each day. Lord Jesus, more of you, more of you. Kita ulangi dari awal pujian ini. My heart thirsts after you, O God. Jesus fills me once again. More of you, each day. Lord Jesus, more of you. More of you. Kita akan nyanyikan bahasa Indonesianya. Hatiku haus padamu, Yesus, kau puaskanku. Lebih lagi tiap hari ku rindu kau lebih lagi, Yesusku. More of you, more of you, more of you, each day. Lord Jesus, more of you, more of you. Mari kita masuk dalam doa. Kami rindu ya Tuhan, ada bagian di dalam kehidupan kami yang selalu tidak pernah dipuaskan dengan apa yang ada di dunia ini, kecuali hanya Engkau yang mampu memuaskan kami. Oleh karena itu, biarlah hati kami, mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Kami membuka hati kami terhadap kehadiran Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan, yang boleh menyentuh, yang boleh menjamah, yang boleh memuaskan kami ya Tuhan. Bahwasanya Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu,
Dan kami juga mau berdoa bersama-sama di pagi hari ini ya Tuhan. Kami memohonkan hikmat-Mu Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami diberikan semangat ya Tuhan. Kami diberikan kerinduan yang dalam untuk semakin mengenal dan mengalami Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4. Efesus 4, ada beberapa ayat yang hendak kita baca. Efesus 4 ayatnya yang kedua sampai dengan ke-6 dan ditambah ayat yang ke-16. Bila kita memperhatikan judul perikop yang diberikan oleh LAI adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Saya bacakan mulai dari ayat 2 demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ayat 16. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hari Senin lalu dalam sebuah perjalanan dari rumah duka menuju ke pemakaman, ada sebuah obrolan yang terjadi di dalam mobil. Dan salah seorang di dalam mobil itu mengatakan bahwa dirinya tidak menjadi bagian dari gereja. Dia orang Kristen tetapi tidak menjadi bagian dari gereja. Dan dia tidak mau menjadi bagian dari gereja. Dan dia mengatakan gereja tidak bisa dipercaya. Gereja itu banyak melakukan hal-hal yang justru terdiri dari orang-orang yang mungkin munafik di dalamnya. Saudara, tentu saja saya terkejut mendengar statement tersebut. Lalu saya mengatakan, kalau kamu orang Kristen, Alkitabmu itu Alkitab apa? Pasti Alkitabmu berbeda dengan Alkitab saya. Lalu dia mengatakan Alkitab kita sama. Lalu saya jelaskan Alkitab saya mengajarkan tentang gereja. Bahkan Tuhanlah yang mendirikan institusi gereja itu. Bagaimana mungkin Alkitab kita sama, sementara saya meyakini gereja dan kamu tidak meyakini gereja. Saudara-saudara, itu menjadi sebuah obrolan yang terjadi dan memang saya sampaikan tentang pendapat saya. Tetapi sesungguhnya itu mengingatkan saya kepada sebuah buku. Buku yang pernah saya baca sekian tahun yang lalu dan ketika saya tiba di Denpasar saya cari-cari buku itu. Dan saya temukan buku itu. Yang dituliskan oleh R.C. Sproul dengan sebuah judul Renewing Your Mind. Perbaharui akal budimu. Renewing Your Mind. Di dalam bagian pasal yang ke-12 dituliskan satu paragraf yang cukup katakanlah mewakili pergumulan di masa di mana R.C. Sproul menuliskan buku ini. Dituliskan demikian. Sebuah kelompok diskusi yang hidup kebanyakan terdiri dari orang Kristen baru. Topik diskusi adalah ibadah, sakramen, doa, persekutuan, dan organisasi dari lembaga gereja. Mayoritas sepakat. Gereja itu korup
dan penyia-nyiaan waktu yang tidak berguna. Gereja-gereja dulu masih diperlukan, jadi gereja di zaman dulu masih diperlukan, kata salah satu pemuda, tetapi sekarang kita sudah memiliki firman Allah. Yang seolah-olah dikatakan sekarang kita sudah tidak butuh gereja. Maka kita seharusnya tidak perlu lagi seorang pendeta dan tidak perlu lagi pengakuan lama yang memberitahukan kita apa artinya. Roh Kudus yang melakukan itu. Gereja-gereja penuh dengan orang munafik, kebanyakan bisa jadi bahkan belum diselamatkan. Ini yang muncul dalam paragraf pertama di pasal yang ke-12. Yang mirip sekali dengan komentar orang yang di dalam mobil itu. Yang mengatakan kita ini sudah punya firman Tuhan. Kita percaya ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Kita sudah tidak butuh gereja. Kita sudah tidak butuh hamba Tuhan. Karena kita percaya kita sudah diberikan pertolongan untuk menjadi orang Kristen. Saudara, pernyataan ini seolah-olah menampik kehadiran gereja. Seolah-olah mengatakan gereja itu sudah tidak perlu. Bahkan dikatakan gereja itu banyak menyia-nyiakan waktu, gereja itu berisi orang munafik, gereja itu korup. Saudara, mungkin saja kita bisa menemukan di dalam perjalanan sejarah kekristenan ada gereja-gereja yang seperti itu. Tapi mungkin lebih tepatnya oknum yang melakukan hal-hal seperti itu di dalam gereja. Kalau kita memperhatikan bagian bacaan kita tadi dalam Efesus 4, ada bagian-bagian tertentu yang kita pernah bahas sekian tahun yang lalu, yang salah satunya terkait dengan panggilan gereja. Panggilan gereja keluar adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memenuhi amanat agung Tuhan. Tetapi panggilan gereja ke dalam adalah untuk membangun tubuh Kristus. Itulah sebabnya di ayat yang ke-11 nanti silahkan kita membuka sendiri. Tuhan memberikan gembala-gembala, memberikan pengajar-pengajar, memberikan nabi-nabi dan seterusnya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Agar mereka dewasa di dalam iman bertumbuh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Dan masih banyak lagi tujuan daripada orang-orang kudus itu diperlengkapi. Maka sepintas kita akan melihat seolah-olah pertumbuhan kehidupan orang-orang percaya di dalam imannya itu lebih banyak dikontribusikan oleh orang-orang yang disebutkan di ayat yang ke-11 tadi. Nabi-nabi, guru-guru, begitu ya, rasul-rasul, pengajar-pengajar, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang memegang peranan penting untuk menumbuhkan iman dari pribadi atau jemaat atau orang-orang kudus itu sendiri. Saudara, memang tidak dapat ditampik bahwa sesungguhnya kehidupan pertumbuhan iman kita sangat terkait dengan sebuah pengajaran. Tetapi sesungguhnya ketika kita mau melihat lagi, mungkin dalam bahasan-bahasan yang lalu, cuma pengajaran tok. Tapi pengajaran itu tidak diterapkan dalam kehidupan, itu tidak memiliki sebuah daya ubah, tidak memiliki daya transformasi di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa bahwa proses pertumbuhan itu tidak semata-mata karena ada satu pendekatan pembinaan satu arah dari orang-orang pasal 11 kepada jemaat. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, pada Sabtu pagi ini tadi membicarakan tentang satu baptisan, satu Allah dan lain sebagainya. Itu dibicarakan dalam sebuah konteks kejamaan, dalam sebuah kebersamaan hidup umat Tuhan. Dan ayat 16 itu menarik. Ayat 16 tadi dikatakan bahwa justru di bagian ayat 16 ini ada satu bagian yang penting. Daripadanya seluruh tubuh, setiap bagian tubuh, setiap anggotanya
melakukan tugas tanggung jawabnya, melakukan peranannya, melakukan pelayanannya sesuai karunia, sesuai panggilan Tuhan yang diberikan untuk mengalami pertumbuhan satu dengan yang lain. Yang artinya pertumbuhan itu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan komunitas, dari kehidupan bersama umat Tuhan. Nah teman-teman, ini menjadi penting sekali. Sehingga kita perlu melihat kalau kita mau bertumbuh, kita harus mengalami sebuah persekutuan orang-orang percaya. Kita harus mengalami sebuah kehidupan bersama yang kita saling mendukung, menopang, melayani satu dengan yang lain. Dan kita baru bisa mengalami sebuah proses pertumbuhan. Komentar orang di dalam mobil itu, saya mungkin berpikir, mungkin dia pernah kecewa dengan komunitas. Entah kekecewaan itu karena ada orang yang secara aktif melakukan sesuatu yang membuat dia kecewa. Atau kekecewaan terkadang kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita itu penuh dengan harapan, penuh dengan ekspektasi. Yang kadang-kadang ekspektasi kita itu kita bangun atas dasar keinginan diri sendiri. Ketika itu tidak tercapai, kita kecewa. Lalu yang kita salahkan siapa? Komunitas yang kita salahkan. Yang kita salahkan siapa? Gereja. Begitu ya. Kita harus sadar bahwa gereja itu tidak sempurna, selalu ada di dalam sebuah proses. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya mau lanjutkan beberapa poin yang ada di dalam buku ini. Di buku ini mencoba untuk membangun sebuah definisi gereja itu sebetulnya apa sih. Nampaknya ada sebuah keragaman untuk menyikapi tentang gereja itu apa. Tapi sebelumnya saya ingin mengutip ada seorang yang bernama James Bannerman begitu, yang dia mengatakan kekristenan itu adalah agama sosial. Artinya agama yang membuat kita harus berinteraksi satu dengan yang lain. Bukan agama yang membuat orang menyendiri. Lalu dia juga mengatakan demikian, sendiri bersama Allah adalah luar biasa. Jadi kalau diterjemahkan alone with God, itu adalah waktu yang kita bisa nikmati mengalami persekutuan dengan Allah. Itu luar biasa. Tetapi kalau kita lonely with God, itu adalah bahaya besar bagi kehidupan kerohanian kita. Kenapa? Karena kita merasa kita sepertinya membangun relasi dengan Tuhan, tetapi tidak membangun relasi dengan sesama. Maka kita lonely with God. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, tapi kita kesepian karena kita tidak memiliki saudara seiman. Kita tidak memiliki orang lain yang saling menopang satu dengan yang lain. Saudara, lebih jauh Bannerman mengatakan demikian. Ketika Allah memberikan anugerah yang luar biasa, kita orang-orang yang berdosa ini mengalami sebuah rekonsiliasi. Rekonsiliasi pertama, hubungan vertikal kita dengan Allah dipulihkan. Tapi jangan lupa, relasi kita dengan sesama pun juga seharusnya dipulihkan. Sehingga ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, maka relasi sosial, relasi horizontal, kehidupan kita antar orang percaya ini, orang-orang kudus seharusnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi nampaknya memang ada berbagai hal yang mungkin sudah salah kaprah, keliru untuk menyikapi bagaimana membangun sebuah definisi tentang gereja. Jadi ketika membangun definisi tentang gereja, ada beberapa pendapat yang dikatakan demikian. Sebagian orang berargumen bahwa di mana ada bishop, di situ ada gereja. Yang lain berargumen bahwa di mana ada Roh Kudus, di situ baru ada gereja. Tapi yang lain lagi juga mengatakan, sedangkan yang lain berpendapat begini, di mana ada firman
Tuhan yang benar-benar diberitakan dan ada sakramen secara tepat dijalankan, itu baru namanya gereja. Pendapat yang lain lagi mengatakan di mana di sana ada sebuah sistem organisasi yang kuat, di situ baru namanya gereja. Jadi ternyata gereja dilihat dari sekian banyak sudut pandang. Gereja itu dilihat dari pemimpinnya. Orang yang dianggap sebagai epikorus, orang yang memimpin umat. Di situ ada bishop dikatakan, itu baru ada gereja. Sehingga gereja-gereja yang sedemikian mungkin sangat melihat kepada figur itu. Pelayanan kaum awam itu penting, tetapi tidak sepenting dari kehadiran figur-figur tersebut. Tapi ada yang mengatakan gereja itu boleh ada pemimpin, ada firman Tuhan, tapi kalau tidak ada lawatan Roh Kudus itu bukan gereja. Kalau ada Roh Kudus baru ada gereja. Saudara, sekian banyak definisi yang coba dilontarkan tentang gereja. Tetapi dikatakan sebetulnya PB itu membicarakan gereja dari semua aspek, itu ada di dalam PB. Tidak ada satu jawaban di atas yang kelihatannya memadai. Baru yang ini baru gereja, yang ini baru gereja, kalau tidak ada ini bukan gereja dan lain sebagainya. Tidak ada jawaban yang memadai. Tapi dikatakan ketika kita mencoba melihat di dalam perjanjian baru, sebetulnya semua aspek itu mesti ada di dalam sebuah gereja. Yang satu menekankan pemerintahan. Yang satu menekankan kesalehan. Yang satu menekankan teologi dan kesempurnaan sakramen. Yang lain menekankan relevansi sosial. Seharusnya gereja itu dilihat dari sekian banyak perspektif, karena Alkitab memang mencatatkan hal itu. Tetapi di dalam bagian buku ini diakhiri bagi saya manis. Mengapa? Gereja mungkin boleh didefinisikan macam-macam, tapi mengajak kita untuk memikirkan bahwa gereja tetaplah merupakan persekutuan orang-orang kudus. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk kemudian diutus kembali. Artinya, gereja adalah bagian dari sebuah komunitas kehidupan jemaat. Bapak Ibu, di dalam pengakuan iman kita mengakui gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Saya akan heran jikalau ada orang mengatakan dia orang Kristen tetapi tidak menjadi bagian dari gereja. Tidak menjadi bagian dari umat Tuhan, persekutuan orang-orang kudus. Bapak Ibu, ini yang menjadi salah satu pergumulan yang pada saat ini perlu untuk kita pikirkan bersama-sama, untuk kita camkan bersama-sama. Mengapa? Ketika kita melihat panggilan gereja, marturia, diakonia, dan koinonia, kalau kita tidak hati-hati menyikapi kondisi kehidupan gereja pasca pandemi ini, maka ada satu bagian gereja yang akan menipis, akan gersang, yaitu kehidupan koinonia, kehidupan persekutuan antara orang-orang percaya, antara orang-orang kudus yang saling melengkapi, saling mendukung, saling mendewasakan, dan kita bertumbuh. Pertumbuhan itu terjadi tidak dapat dilepaskan dari komunitas orang-orang percaya. Mengapa hal itu perlu untuk kita sikapi? Hari gini, saudara-saudara, dengan alasan mungkin masih paranoid terkait dengan pandemi, atau mungkin ada pikiran-pikiran yang lain, masalah kepraktisan, maka angka kehadiran di gereja itu boleh dikatakan berkurang. Mengapa? Ya, satu sisi mungkin yang paranoid, dia takut tertular atau mungkin dia takut menulari. Tapi yang mengherankan,
ketika bersosialisasi di luar gereja, ada orang-orang yang berani. Bertemu dengan orang lain di luar gereja, berani. Tapi herannya kenapa di gereja tidak berani. Yang kedua, mungkin masalah kepraktisan. Sudah tidak perlu lagi buru-buru bangun pagi, mempersiapkan kendaraan, menyiapkan baju, mandi, dan lain sebagainya, lalu pergi ke gereja. Dengan waktu yang relatif lebih singkat, kita juga bisa mempersiapkan ibadah di rumah dengan televisi, dengan gadget kita. Dan kita merasa saya sudah beribadah. Kalau kekristenan tidak berrespon dengan tepat, maka kendala perjalanan gereja ke depan adalah kehidupan koinonianya. Kehidupan yang saling memberkati, kehidupan yang saling memperhatikan, kehidupan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu relatif akan menipis. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mungkin dengan perjalanan waktu, kepraktisan dan lain sebagainya, itu kemudian terjadi. Kita bisa berpikir sama dengan orang yang dituliskan oleh R.C. Sproul itu. Yang mengatakan, kita percaya Roh Kudus memberikan pencerahan. Kita sudah punya firman Tuhan. Dan kita juga bisa membangun ibadah secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan kita sudah tidak membutuhkan lagi gereja. Kita tidak membutuhkan lagi orang percaya. Saudara, seperti di awal saya katakan, jikalau kita sudah tidak membutuhkan gereja, kita tidak membutuhkan orang-orang percaya di dalam komunitas orang-orang percaya. Pertanyaan saya sama, apakah kita masih menggunakan Alkitab yang sama? Kemungkinan besar Alkitab kita sudah berbeda, karena kita memaknai kehidupan kekristenan kita secara sendiri. Dan jangan kaget kalau perkataan Bannerman tadi bisa terjadi. Kita bukan alone with God di dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita menjadi lonely with God. Kita beribadah kepada Tuhan sendiri, tapi kita mengalami kesepian demi kesepian. Karena Tuhan acap kali bekerja untuk menguatkan kita melalui kehadiran orang-orang percaya yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian. Lagu temanya Komsel sekian tahun yang lalu. Bahkan ini boleh dikatakan masih terus dinyanyikan di dalam komsel-komsel hingga sampai saat ini. Pujian yang berjudul Bertumbuh di Dalam Kasih. Mari kita akan nyanyikan pujian. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan,
melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita akan tutup di dalam doa, dan nanti setelah kita usai akan ditayangkan pokok-pokok doa bagi setiap kita, dan mohon setiap kita boleh bersama-sama mendoakan melalui nats doa atau pokok-pokok doa yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Tatkala kami meyakini, mengaminkan bahwa kami menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah-Mu yang kudus, oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tolong ingatkan kami ketika kami sudah ditebus oleh Tuhan, sudah menerima anugerah itu, maka kami sudah mengalami rekonsiliasi ya Tuhan. Hubungan kami dengan Allah sudah dipulihkan oleh Kristus. Tetapi sesungguhnya kami juga sudah mengalami rekonsiliasi relasi kami dengan sesama ya Tuhan. Dan kami juga rindu kami boleh mengalami kehidupan bersama yang saling menguatkan, menumbuhkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Bapa, kami rindu ya Tuhan, kami mengalami kehidupan bergereja yang utuh. Kami tidak hanya melihat hal-hal tertentu saja, tetapi kami boleh menghidupi panggilan gereja itu. Kami boleh diutus oleh Tuhan bermarturia. Kami boleh dipakai oleh Tuhan melalui pelayanan kasih kami berdiakonia. Tapi biarlah kami boleh saling membangun satu dengan yang lain melalui berkoinonia ya Tuhan. Bapa, biarlah kami terus dimampukan melihat saudara-saudara seiman kami adalah berkat Tuhan. Orang-orang yang Tuhan sediakan untuk memberkati setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami rindu sekali lagi mengalami hal ini. Dan kami juga rindu di dalam ibadah-ibadah umum, di dalam ibadah-ibadah doa, kami juga mulai ya Tuhan, datang ke rumah Tuhan mengalami persekutuan itu ya Tuhan. Ketika kami berinteraksi, ketika kami bertegur sapa, kami lebih memahami, kami lebih bisa mendoakan satu dengan yang lainnya. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi untuk Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami. Kami menyerahkan hari ini dengan berbagai kegiatan kami. Biarlah Tuhan juga boleh menolong kami beraktivitas, mungkin dengan pekerjaan kami ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Termasuk besok ya Tuhan kami akan beribadah. Biarlah kami mempersiapkan pelayanan kami mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah esok hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.